Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baraya Priangan TV, Sampurasun Baraya nih. Gimana kabarnya di rumah, semuanya sehat? Mudah-mudahan kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya Baraya. Nah, seperti biasa di hari Selasa, edisi Selasa 15 April 2025 kita akan menyampaikan informasi yang informatif nih. Karena memang apalagi ada di belakang halaman utama, ini informasi yang hari ini juga sedang ramai diperbincangkan dan sedang dalam proses persiapan pelaksanaan. Tentunya tentang PSU ya, pemungutan suara ulang yang akan dilaksanakan di Kabupaten Tasik di tanggal 19 April 2025. Di sini di wilayah Kabupaten Tasik ada informasi bahwa jangan sampai terjadi PSU lagi. KPU RI tinjau langsung kesiapan PSU di Kabupaten Tasikmalaya. Saya bacakan informasinya. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia bergerak cepat untuk memastikan pemungutan suara ulang atau PSU di sejumlah wilayah termasuk di Kabupaten Tasik. Pelaksanaannya nanti mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan. Di sini juga disampaikan bahwa Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin turun langsung ke lokasi untuk melakukan monitoring secara intensif di kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya. Langkah ini katanya diambil untuk menyusul keputusan dari Mahkamah Konstitusi atau MK yang memerintahkan PSU di beberapa daerah dengan pelaksanaan yang serentak, yakni di tanggal 19 April 2025. Nah Baraya, karena memang sekarang sedang momentum kampanye ya, berarti masih ada waktu, sekarang 15 April 19 pencoblosan, ada waktu 3 hari lagi untuk masa kampanye dan 1 hari untuk debat pasangan calon. Nah dari KPU RI sendiri berharap bahwa tidak terjadi lagi yang namanya pemungutan suara ulang gitu ya. Makanya dari KPU RI meninjau secara langsung ke lapangan terkait kesiapan akan adanya PSU. Karena memang sesuai dengan surat keputusan dari Mahkamah Konstitusi bahwasannya PSU yang memang akan dilaksanakan di beberapa daerah itu sudah serentak ditetapkan di tanggal 19 April 2025. Tentunya ini menjadi salah satu langkah konkret ya yang dilakukan oleh KPU RI untuk memastikan gitu dan melakukan monitoring di lapangan. Kalau ini di Kabupaten Tasik, monitoring di kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk memastikan terkait persiapan apa saja yang mungkin akan dipersiapkan dan kalaupun ada kendala mungkin ya dalam monitoring tersebut untuk pelaksanaan kegiatan PSU, akan terjadi diskusi juga ya, akan melakukan diskusi bersama KPU Kabupaten Tasikmalaya supaya untuk PSU ini bisa berjalan dengan lancar dan aman, tentunya dengan sesuai harapan dari KPU RI tidak terjadi lagi PSU. Kita doakan juga mudah-mudahan Kabupaten Tasik ini bisa melaksanakan PSU dengan lancar tanpa ada halangan apapun ya Baraya. Oke, kita lanjut ke informasi di wilayah Ciamis. Di sini ada informasi terkait MBG nih, yang memang juga sempat ramai diperbincangkan karena memang menjadi salah satu program ya yang sudah berjalan. MBG berjalan lagi disambut bunga siswa dan guru katanya. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali dilaksanakan pada Senin 14 April 2025 di sejumlah SD, SMP, dan SMA yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Program tersebut mendapat sambutan positif dari kepala sekolah dan siswa. Di sini juga disampaikan bahwa Kepala SDN 3 Baregbeg Dwi Wahyuni di sini menyampaikan bahwa program MBG ini sangat baik. Katanya lantaran SDN 3 Baregbeg ini menjadi salah satu sekolah yang memang ditentukan untuk pelaksanaan MBG yang telah berjalan. Nah, dari program makan bergizi gratis ini memang sudah pernah berjalan ya Baraya dari beberapa bulan ke belakang, dan kemarin ketika di bulan Syur Ramadan sempat tidak terlaksanakan karena memang sedang bulan puasa gitu ya, dan kembali dilaksanakan berjalan kembali termasuk di SMP
mohon maaf di SD ya, di SDN 3 Barekbe ini juga berjalan. Tentunya ini menjadi sambutan hangat oleh para siswa dan pihak sekolah karena merasa senang bisa dijadikan sebagai salah satu sekolah yang dilaksanakannya program makan bergizi gratis. Nah, mudah-mudahan dengan adanya program ini tentunya bisa memberikan dampak ya yang positif, karena dengan adanya MBG mungkin salah satu manfaat yang akan dirasakan adalah para siswa dan siswi lebih terjamin ya secara makan siangnya gitu. Dalam artian mereka juga secara jajan itu akan lebih terakomodir gitu ketika misalkan mereka sudah mendapat makan bergizi gratis. Artinya tidak fokus ke jajan, tapi mereka juga sudah dapat jatah makanan ya untuk makan siang ketika beristirahat di sekolah. Oke, kita lanjut Baraya ke informasi di wilayah Banjar Pangandaran. Di sini ada informasi tentang narkoba. Lagi-lagi di sini ada berita miring ya yang mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semua. Dari 10 tersangka, 3 diantaranya masih di bawah umur. Dalam 10 hari, Polres Banjar ungkap 6 kasus narkoba. Satuan Reses Narkoba Polres Banjar selama 10 hari setelah Hari Raya Idul Fitri, mulai 3 April 2025 sampai 13 April, berhasil mengungkap 6 kasus tindak pidana narkoba dengan 7 tersangka, dan selain itu ia mengungkap 3 kasus anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus yang sama. Nah, dari informasi itu lagi-lagi ketika kemarin kita sudah ramai dengan geng motor yang memang juga para pelakunya itu masih ada yang berada di bawah umur. Kemudian hari ini kita mendengar informasi terkait narkotika atau narkoba yang memang 3 diantaranya dari 10 orang itu adalah anak di bawah umur. Nah, dalam hal ini dari Kapol Rus Banjar AKBP Tias Puji Bahadi di sini melalui Kasat Narkoba Polres Banjar Ibtu Dadang didampingi jajarannya juga saat press release di Mako Polres Banjar, katanya dari 10 orang yang diamankan itu sebanyak 4 orang dilakukan penanganan di ruang tahanan Kapolres Banjar, yaitu beberapa diantaranya, sementara 3 orang berstatus di bawah umur dengan barang bukti tembakan sintetis katanya. Nah, dalam hal ini miris sekali ya Baraya mendengar informasi yang barusan, karena memang masih adanya anak-anak di bawah umur yang terjangkit beberapa kasus seperti narkoba yang sebetulnya ini juga merupakan kasus yang sangat serius gitu ya. Tentunya ini menjadi harapan bahwa bagaimana hari ini kita bisa menjaga putra-putri kita ya untuk supaya bisa lebih diawasi, sehingga pergaulan yang seharusnya mereka bermain dan beraktivitas itu bisa tetap terpantau gitu ya, sehingga ya mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus yang demikian gitu, karena masih menjadi tanda tanya apa yang menjadi penyebab masih ada anak-anak di bawah umur yang memang terlibat dalam kasus-kasus narkoba, kemudian geng motor, itu masih marak terjadi di beberapa daerah. Baik, kita lanjut Maria di informasi yang terakhir. Di sini ada informasi dari Kota Tasikmalaya yang membahas terkait ASN ya. Di sini, jadi ASN bukan sekedar ganti baju, Aslim berkarya dengan nyata. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Haji Aslim memberikan apresiasi penuh kepada ratusan aparatur sipil negara atau ASN yang telah resmi diambil sumpah sebagai abdi negara dan disaksikan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Republik Indonesia Profesor Jundan Afif Faktullah. Nah, dalam hal ini setelah kemarin beberapa waktu lalu kita sempat mendengar ya informasi bahwa dari para ratusan ASN di Kota Tasikmalaya ini sudah ambil sumpah terkait mereka akan menjadi seorang abdi negara. Nah, dari Ketua DPRD Kota Tasikmalaya ini Pak Haji Aslim juga mengungkapkan bahwa ASN hari ini harus berkarya dengan nyata, artinya tidak hanya sebatas mengganti baju katanya ya, ada ungkapan. Saya sangat mengapresiasi akan hal tersebut karena memang namanya menjadi seorang abdi negara itu
artinya berarti tidak hanya setengah jiwa yang kita abdikan, tapi seluruhnya juga. Jadi kefokusan untuk bisa fokus memajukan apa yang menjadi visi misi kepala daerah, tentunya itu juga merupakan bagian dari kerjasama ya para ASN yang ada di bawahnya, sehingga yang menjadi visi misi Tasik Maju itu tentu juga merupakan bagian dari kerjasama ya para ratusan ASN yang ada di kota Tasikmalaya. Mudah-mudahan setelah adanya janji sumpah yang dilaksanakan oleh ratusan ASN di kota Tasikmalaya ini bisa memberikan dampak yang positif, karena ya kepala daerah juga tidak bisa memajukan suatu daerah ketika misalkan para anggota di bawahnya atau pegawai di bawahnya tidak bisa diajak untuk bersinergi, seperti apa yang tadi sudah dikatakan oleh Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Pak Haji Aslim, berkarya dengan nyata, bukan hanya sebatas ganti baju. Oke, Baraya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk ulas berita pada edisi hari ini. Selengkapnya ketika Baraya tidak menemukan kejelasan informasi atau kelengkapan informasi lainnya, bisa nanti dicek di kanal, portal, dan YouTube Priangan TV. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Don wal qalami wa ma yasturun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.